Halo teman-teman semua. Senang sekali bisa kembali menyapa Anda di channel ini. Kami selalu berkomitmen untuk memberikan informasi yang bermanfaat dan relevan, terutama seputar dunia kerja dan perlindungan hak-hak pekerja di Indonesia. Selamat datang kembali di channel kita, tempat di mana Anda bisa mendapatkan penjelasan lengkap dan mudah dipahami tentang berbagai topik penting yang berkaitan dengan kesejahteraan pekerja. Dalam kehidupan sehari-hari, kita semua tentu ingin memastikan masa depan yang aman dan sejahtera. Salah satu cara untuk mewujudkannya adalah dengan memanfaatkan program Jaminan Hari Tua atau JHT dari BPJS Ketenagakerjaan. Program ini dirancang khusus untuk memberikan perlindungan finansial di hari tua, sehingga Anda bisa lebih tenang menghadapi masa pensiun nanti. Namun, tidak sedikit dari kita yang masih merasa bingung atau bahkan ragu tentang bagaimana sebenarnya cara mencairkan dana JHT ini. Mulai dari prosedur yang harus diikuti, syarat-syarat yang perlu dipenuhi, hingga dokumen apa saja yang wajib disiapkan, semua seringkali menimbulkan pertanyaan. Apalagi, aturan dan kebijakan terkait JHT bisa berubah dari waktu ke waktu, sehingga penting untuk selalu update dengan informasi terbaru. Di video kali ini, kita akan membahas secara detail dan langkah demi langkah tentang proses pencairan JHT, baik secara online maupun offline. Kami juga akan mengupas kriteria terbaru untuk pengajuan klaim agar Anda tidak salah langkah. Beberapa hal penting yang akan kita bahas antara lain, usia pensiun, PHK, hingga klaim sebagian untuk kebutuhan mendesak, semua akan kita kupas tuntas. Kami juga akan memberikan tips praktis agar proses klaim Anda berjalan lancar, serta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul dari para pekerja seperti Anda. Jadi, pastikan Anda menyimak video ini sampai selesai agar tidak ketinggalan informasi penting. Yuk, kita mulai dan pastikan Anda memahami hak Anda sepenuhnya. Dengan pengetahuan yang tepat, Anda bisa lebih percaya diri dalam mengelola masa depan dan mengambil keputusan yang terbaik untuk diri sendiri maupun keluarga. Kriteria paling umum untuk mencairkan JHT adalah saat Anda mencapai usia pensiun, yaitu 56 tahun. Anda bisa langsung klaim seluruh saldo JHT tanpa perlu status non-aktif atau surat berhenti kerja. Siapkan KTP dan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan, lalu ajukan klaim secara online atau offline. Ini adalah hak mutlak Anda sebagai pekerja setelah bertahun-tahun bekerja. Selain usia 56 tahun, Anda juga bisa mencairkan JHT jika pensiun dini sesuai perjanjian kerja bersama di perusahaan. Jika PKB menetapkan usia pensiun lebih muda, Anda berhak klaim penuh saat mencapainya. Siapkan surat keterangan pensiun dari perusahaan, KTP, dan kartu peserta BPJS. Pastikan Anda memahami isi PKB di tempat kerja Anda. Bagi pekerja kontrak PKWT, JHT bisa dicairkan saat kontrak berakhir dan tidak diperpanjang. Setelah status BPJS Anda nonaktif, Anda bisa klaim tanpa menunggu usia pensiun. Siapkan surat keterangan berakhirnya kontrak, KTP, dan kartu peserta. Dana JHT ini bisa jadi penopang saat mencari pekerjaan baru. Pastikan dokumen dari perusahaan lengkap agar proses lancar. Pekerja mandiri atau BPU juga berhak mencairkan JHT saat berhenti usaha. Ajukan klaim setelah status BPJS nonaktif dengan surat pernyataan berhenti usaha di atas materai, KTP, dan kartu peserta. Ini bukti bahwa sistem jaminan sosial juga melindungi pekerja mandiri. Pastikan surat pernyataan Anda jelas dan sah. Jika Anda resign, saldo JHT tetap bisa dicairkan. Syaratnya, tunggu 1 bulan setelah status BPJS nonaktif sebelum mengajukan klaim. Siapkan surat pengunduran diri, paklaring, KTP, dan kartu peserta. Masa tunggu ini memastikan Anda benar-benar berhenti bekerja. Setelah 1 bulan, ajukan klaim secara online atau di kantor BPJS. Jangan lupa minta paklaring dari perusahaan lama Anda. Jika terkena PHK, Anda bisa langsung klaim JHT tanpa masa tunggu. Siapkan surat PHK dari perusahaan atau dokumen perselisihan jika ada. KTP dan kartu peserta juga wajib dilampirkan. Dana JHT ini bisa membantu Anda bertahan di masa transisi. Pastikan dokumen PHK Anda sah dan lengkap. Jika Anda pindah ke luar negeri secara permanen, JHT bisa dicairkan penuh. Lampirkan surat pernyataan tidak kembali bekerja di Indonesia, paspor, dan surat berhenti kerja. Untuk WNA, sertakan dokumen keimigrasian dan bukti kepulangan.
Proses verifikasi ketat untuk memastikan klaim sesuai kondisi. Jika mengalami cacat total tetap, Anda berhak klaim penuh JHT kapan saja. Siapkan surat keterangan dokter yang menyatakan kondisi cacat total tetap. Dana ini bisa digunakan untuk biaya pengobatan atau kebutuhan lain. Proses klaim memerlukan verifikasi medis dari BPJS. Ketika seorang peserta BPJS Ketenagakerjaan meninggal dunia, keluarga yang ditinggalkan tentu merasakan duka yang mendalam. Namun, di tengah kesedihan tersebut, ada hak yang bisa diperoleh oleh ahli waris, yaitu klaim atas saldo jaminan hari tua atau JHT. Dana ini merupakan bentuk perlindungan dan penghargaan atas kerja keras peserta selama hidupnya, yang dapat membantu meringankan beban keluarga yang ditinggalkan. Prioritas ahli waris yang berhak mengajukan klaim adalah pasangan sah, anak-anak, orang tua, saudara kandung, atau pihak lain yang telah ditunjuk secara resmi oleh peserta. Urutan prioritas ini penting untuk memastikan dana JHT benar-benar diterima oleh pihak yang paling berhak dan membutuhkan. Untuk mengajukan klaim, ahli waris wajib menyiapkan beberapa dokumen penting, seperti surat kematian dari instansi berwenang, KTP peserta dan ahli waris, kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan, serta dokumen yang membuktikan hubungan keluarga, misalnya kartu keluarga atau akta kelahiran. Setelah dokumen lengkap, proses klaim akan dilakukan melalui verifikasi oleh petugas BPJS Ketenagakerjaan. Verifikasi ini bertujuan memastikan bahwa dana J benar-benar disalurkan kepada ahli waris yang sah, sehingga tidak terjadi kesalahan atau penyalahgunaan. Dana JHT yang cair ini sangat bermanfaat untuk membantu keluarga yang ditinggalkan, baik untuk kebutuhan sehari-hari, pendidikan anak, atau keperluan lainnya di masa mendatang. Proses klaim yang lancar akan sangat berarti bagi keluarga. Pastikan semua dokumen yang dibutuhkan sudah lengkap dan sesuai persyaratan, agar proses klaim berjalan cepat dan tanpa hambatan. Dengan persiapan yang baik, hak ahli waris dapat segera diterima dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Anda bisa klaim sebagian JHT sebesar 10% untuk kebutuhan apa saja, asalkan sudah menjadi peserta minimal 10 tahun dan masih aktif bekerja. Klaim ini hanya bisa dilakukan 1 kali selama masa kepesertaan. Siapkan KTP, kartu peserta, dan surat keterangan masih aktif bekerja. Sisa saldo tetap tersimpan hingga klaim penuh nanti. Pilih waktu klaim dengan bijak sesuai kebutuhan. Untuk keperluan perumahan, Anda bisa klaim hingga 30% dari saldo JHT jika sudah 10 tahun menjadi peserta dan masih aktif bekerja. Jika sudah klaim 10%, hanya bisa ambil sisa hingga total 30%. Siapkan dokumen transaksi perumahan, KTP, kartu peserta, dan surat keterangan aktif pekerja. Dana ini bisa digunakan untuk DP KPR atau renovasi rumah. Pastikan dokumen perumahan Anda lengkap dan valid. Pekerja migran Indonesia MI juga bisa klaim JHT setelah kontrak kerja di luar negeri berakhir, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Siapkan paspor, tiket kepulangan, perjanjian kerja, KTP, dan kartu peserta. Ahli waris PMI yang meninggal juga bisa klaim dengan dokumen lengkap. Proses klaim bisa dilakukan di kantor BPJS Ketenagakerjaan di Indonesia. Negara memastikan hak PMI tetap terlindungi. Itulah berbagai cara dan kriteria mencairkan JHT BPJS Ketenagakerjaan. Proses pencairan JHT kini semakin mudah dan transparan, baik secara online maupun offline. Dengan memahami hak dan prosedur yang berlaku, Anda dapat memastikan dana JHT Anda dapat dicairkan dengan lancar saat dibutuhkan. Jangan ragu untuk bertanya kepada petugas jika ada hal yang belum jelas, karena setiap langkah penting untuk masa depan Anda. Pastikan semua dokumen lengkap sebelum mengajukan klaim, baik online maupun offline. Dokumen yang biasanya dibutuhkan antara lain KTP, kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan, surat keterangan berhenti bekerja, dan dokumen pendukung lainnya. Persiapkan dokumen-dokumen ini dengan teliti agar proses klaim berjalan tanpa hambatan. Jika ada dokumen yang kurang, proses pencairan bisa tertunda, jadi cek kembali kelengkapannya sebelum mengajukan. Cek persyaratan terbaru di situs resmi BPJS atau aplikasi JEMO. Informasi di sana selalu diperbarui sesuai kebijakan terbaru, sehingga Anda tidak ketinggalan perubahan penting. Selain itu, Anda juga bisa menemukan panduan langkah demi langkah, FAQ, dan kontak layanan pelanggan jika membutuhkan bantuan lebih lanjut. Manfaatkan teknologi untuk memudahkan proses Anda.
Jika video ini bermanfaat, like dan bagikan ke teman atau keluarga Anda. Dengan berbagi informasi, Anda turut membantu orang lain memahami hak mereka dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Jangan ragu untuk berdiskusi di kolom komentar jika ada pertanyaan atau pengalaman yang ingin dibagikan, karena pengalaman Anda bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi untuk info penting lainnya. Dengan berlangganan, Anda akan selalu mendapatkan update terbaru seputar BPJS Ketenagakerjaan, tips keuangan, dan berbagai informasi bermanfaat lainnya. Jadikan channel ini sumber referensi Anda untuk perencanaan keuangan dan perlindungan sosial. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan rencanakan masa depan Anda. Ingat, memahami hak dan kewajiban adalah langkah awal menuju masa depan yang lebih cerah. Teruslah belajar, berbagi, dan berinovasi demi kesejahteraan Anda dan keluarga.